Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره وعدل تركيب الخلق فأحسن في تسويره وزين سورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي فوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي يشترك حقيقة الحق من بين مخايله وتباشيره.
وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الإسلام من ظلمة الكفر ودياجيره. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adham pernah ditanya. Ibrahim bin Adham ini lahir sekitar tahun 80 Hijriah dan wafat sekitar tahun 160-an Hijriah. Beliau ini murid dari Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar murid dari Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri yang kita kenal min kibari tabi'in, murid dari para sahabat, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Ibrahim bin Adham ini yang terkenal cucu murid dari Imam Hasan al-Basri. Biasanya nasihat-nasihat Hasan Basri, Malik bin Dinar, Ibrahim bin Adham itu biasanya nasihat-nasihatnya banyak dikutip di kitab-kitab tasawuf. Karena beliau ini adalah para a'immah salaf yang banyak mengajarkan ilmu-ilmu kesufian. Ibrahim bin Adham pernah ditanya, ini dikutip di dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Apa pertanyaannya? Wahai Syekh, ma lana nad'u fala yustajabu lana wa qad qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Wahai Syekh, kenapa kami setiap berdoa enggak pernah diijabah? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, kata Allah, aku pasti mengabulkan. Tapi kok kenyataannya saya sering berdoa, kami sering berdoa, enggak pernah dikabul. Masalahnya apa? Apa ayatnya yang keliru? Enggak mungkin ayat yang keliru. Maka beliau memberi jawaban. Kata beliau, li'anna qulubakum mayyitatun. Sangat singkat jawabannya. Li'anna qulubakum mayyitatun. Pantas enggak dijabah doa-doa kalian karena hati-hati kalian telah mati. Saya ulangi, li'anna qulubakum mayyitatun. Karena hati-hati kalian sudah mati. Lalu beliau ditanya lagi, qila wa man ladzi amataha. Wahai imam, apa yang membuat hati kami jadi mati? Nah, ini mungkin yang menjadi tema kita pada siang. Apa yang membuat hati kami jadi mati? Oh, rasa-rasanya nggak terasa kalau hati kami mati. Nggak terasa. Yang membuat hati kami mati apa? Racunnya apa? Beliau lalu menjawab, dan ini yang agak panjang. Kata beliau, Tamanu khisali
Ada 8 hal yang membuat kalian atau hati kalian menjadi mati, dan karena itu gak akan pernah diijabah doa-doamu. Mari kita lihat 8 itu. Yang pertama, kata beliau, araftumu haqqallah walam taqumu bihaqqih. Araftum haqqallah, kalian tahu hak-hak Allah, walam taqumu bihaqqih, tapi tidak pernah menunaikan hak-hak itu. Tahu kalau kurban itu syariat, sunnah Nabi, misal, tapi terkadang meremehkan, lebih mementingkan beli handphone baru, beli mobil baru. Tahu sholat jamaah itu disyariatkan, sunnah Nabi, tapi ada sekian alasan yang membuat kita meninggalkan dan meremehkan. Tahu berbakti kepada orang tua itu perintah Allah, langsung di bawahnya Allah ta'budu illa iya wa bil walidain, tapi kita sering melanggar. Tahu kalau yang haram itu jangan coba-coba didekati, tapi kita kadang-kadang menganggap remeh, nanti saja kita tahu. Maka wajar kalau doa-doa kita tidak pernah dijawab, karena hati kita sudah lama dikubur, karena akibat kita tahu hak Allah tapi tidak menunaikan hak itu. Tahu saja. Itu poin pertama. Yang kedua, kata beliau, wa qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihududihi. Engkau sering baca Quran, bahkan hafal, tapi tidak pernah mengamalkan isinya, pesan-pesannya, batas-batasnya dihududi. Mana yang boleh menurut Quran, mana yang nggak boleh, dilanggar seenaknya. Padahal kita baca setiap hari. Ini tidak perlu diuraikan, kita sudah tahu semua. Al-Quran dibaca, tapi tetap dilanggar pesan-pesannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, wa qultum muhibbu Rasulullah wa lam ta'madu bi sunnati. Kalian mengaku mencintai Rasulullah, tapi tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita suka menafik, mengaku cinta Rasulullah, tapi sunnah-sunnahnya gak pernah kita amalkan. Sunnah akhlaknya bagaimana? Gimana Rasulullah bercakap dengan anak istrinya? Bagaimana beliau memuliakan tetangganya? Beliau memaafkan orang lain gimana? Beliau gimana zikir ibadah, sholat malamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ngaku doang cinta Rasulullah, tapi sedikit pun sunnahnya gak pernah kita amalkan. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, kata beliau, wa qultum nakhshal mauta wa lam tasta'iddu lahu. Kalian selalu mengucapkan, mengaku takut terhadap kematian, tapi tidak pernah sesegera mungkin mempersiapkan bekal untuknya. Ngaku takut mati, tapi tidak pernah menyiapkan segera. Seakan-akan masih akan hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Bukankah para sahabat Nabi kalau pagi nggak yakin hidup sampai sore, kalau sore hari nggak yakin hidup sampai pagi. Loh, kita umur 10 tahun makin yakin sampai 90 tahun. Ya wajar Pak kalau hati kita lama mati, seakan-akan umur kita pendek. Dan itu yang kedua. Yang kelima, kata beliau, wa qala ta'ala, Anda sering membaca Quran atau tahu firman Allah di dalam surah Fatir ayat 6, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah berfirman, sesungguhnya syaitan adalah musuhmu, maka jadikan ia musuh. Itu kata Allah dalam Quran. Syaitan itu musuhmu, jadikan ia musuh.
Tapi kenyataannya kata beliau, bahwa waqtumuhu 'alal ma'asi, tapi engkau sering kerja sama mengikuti godaan dan rayuan. Loh, Allah bilang musuh kalian kok suka berteman. Gimana mau hidup? Kolbunya. Kita sering bersekongkol kerjasama bersahabat dengan syaitan. Saat haji dilempar kembali ke Indonesia, baikan lagi. Ya wajar. Dan itu yang kelima. Yang keenam, kata beliau, yang membuat hati kita mati. Wa qultum naqafun nar wa arhabtum abdanakum fiha. Engkau mengaku takut pada neraka, tapi engkau menceburkan dirimu ke dalamnya. Aku takut neraka, tapi perbuatannya mencerminkan ahli neraka. Gimana? Kemana-mana zolim, menyebar aib orang, gak pernah memaafkan, mencaci maki kemana-mana. Hati kita ini kotor, Pak, dipenuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran agama kita. Ibadah dianggap remeh, orang tua kadang-kadang kita durhaka. Takut pada neraka, ngakunya, tapi dia menceburkan, melemparkan dirinya ke dalam. Dan yang ketujuh, wa qultum nuhibbul jannata wa lam ta'malu laha. Engkau mengaku cinta ingin masuk surga, tapi tidak pernah mengamalkan amalan ke surga itu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, wa idza kuntum min farshikum ramaitum uyubakum wara'a dhuhurikum waftarashtum uyuban nasi amamakum. Setiap pagi ketika engkau bangun dari tidurmu, engkau langsung menyembunyikan rapat aib-aibmu, tapi engkau sebarkan aib-aib orang. Aibmu kau tutup rapat, tapi aib sesama engkau gembira menyebarkannya kemana-mana. Gembira kalau dibicarakan aib sesama. Kata beliau, fa'ashattum rabbukum, maka delapan ini membuat Tuhanmu marah, murka kepadamu. Fa kaifa yustajabu lakum, bagaimana mungkin doamu akan diijabah? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum jami'an wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Fa qala tabaraka ismuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan oleh Allah masih menghirup udara di dunia ini untuk mempersiapkan bekal yang akan kita bawa pulang. Berjuanglah sekeras-kerasnya, beramallah sebanyak-banyaknya, bersiaplah sesegera mungkin untuk kita bawa pulang
menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di saat kita saatnya dipanggil oleh Allah baru menyesal menyesal-menyesalnya. Kenapa dari dulu kita tidak berbuat amal yang baik? Mudah-mudahan Allah menuntun kita semua. Tidak perlu kita berbuat amal yang kita tidak sampai, yang kita tidak mampu mengamalkannya. Mungkin di antara kita ada yang marah, ada yang kecewa, sedih, ingin menunaikan ibadah haji misalnya, tetapi harus mengantri sekian lama, harus menunggu sekian waktu. Itu kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah amal yang mampu dan bisa kita lakukan, tetapi hawa nafsu kita menggoda dan menghalang-halangi agar tidak menunaikannya. Dia sendiri tidak bisa mengangkat haji, tetapi dia sendiri tidak mau berkurban. Padahal itu bisa dia lakukan, tidak harus antri sekian lama. Maka kita harus tanyakan pada diri kita sendiri, dalam menunaikan ibadah itu, dorongan hawa nafsu adalah jangan-jangan dorongan hawa nafsu atau dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita beramal sebaik mungkin, sebanyak yang mampu dan bisa kita lakukan. Sungguh banyak amalan dan ibadah yang Allah persiapkan untuk kita lakukan. Sekecil apapun itu, lakukan dengan sebaik-baiknya, apapun dan sekecil apapun. Karena itulah tujuan kita diciptakan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia itu diciptakan kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepada Aku. Mudah-mudahan di sisa hidup yang kita diberikan oleh Allah kepada kita ini mampu kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal sebanyak-banyaknya yang akan mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala tabaraka wa ta'ala alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali wa ansa'is sahabati ajma'in ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.